resolusi jihad NU dan pertempuran 4 hari di Surabaya. 76 tahun silam, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, terjadi peristiwa penting yang merupakan rangkaian sejarah perjuangan bangsa melawan kolonialisme. Dikatakan penting karena hari ini 76 tahun silam PBNU mengundang konsul-konsul NU di seluruh Jawa dan Madura yang hadir pada tanggal 21 Oktober 1945 di kantor Pemuda Ansor. Berdasar amanat berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam dalam jihad mempertahankan tanah air dan bangsanya yang disampaikan Rais Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rapat PBNU yang dipimpin Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah, menetapkan satu keputusan dalam bentuk resolusi yang diberi nama Resolusi Jihad Fisabilillah. Dalam tempo singkat, Surabaya diguncang oleh kabar seruan jihad dari PBNU. Dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, tersiar seruan jihad yang dengan sukacita dicambut penduduk Surabaya yang sepanjang bulan September sampai Oktober telah meraih kemenangan dalam pertempuran melawan sisa-sisa tentara Jepang. Sejak dimaklumkan tanggal 22 Oktober 1945, resolusi jihad membakar semangat seluruh lapisan rakyat hingga pemimpin di Jawa Timur, terutama di Surabaya. Sehingga dengan tegas mereka berani menolak kehadiran sekutu yang sudah mendapat izin dari pemerintah pusat di Jakarta. Bung Tomo melalui pidatonya menyampaikan pesan kepada arek-arek Surabaya agar jangan gampang berkompromi dengan sekutu. Sebagai wartawan, Bung Tomo sudah mendapat informasi bahwa pasukan sekutu akan mendarat di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945. Sehingga tanggal 24 Oktober 1945, Bung Tomo berpidato mengobarkan semangat rakyat Surabaya. Kita ekstremis dan rakyat sekarang tidak percaya lagi pada ucapan-ucapan manis. Kita tidak percaya setiap gerakan selama kemerdekaan Republik tetap tidak diakui. Kita menembak, kita akan mengalirkan darah siapapun yang merintangi jalan kita. Kalau kita tidak diberi kemerdekaan sepenuhnya, kita akan menghancurkan gedung-gedung dan pabrik-pabrik imperialis dengan granat tangan dan dinamit yang kita miliki. Kita akan memberikan tanda revolusi, merobek usus setiap makhluk hidup yang berusaha menjajah kita kembali. Ribuan rakyat kelaparan, telanjang, dan dihina oleh kolonialis akan menjalankan revolusi ini. Kita kaum ekstremis, kita yang memberontak dengan penuh semangat revolusi bersama dengan rakyat Indonesia yang pernah ditindas oleh penjajahan. Lebih senang melihat Indonesia banjir darah dan tenggelam di dasar samudera daripada dijajah sekali lagi. Tuhan melindungi kita. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suasana panas membakar semangat penduduk kota Surabaya akibat pengaruh resolusi jihad dan pidato yang disampaikan Bung Tomo. Sekitar pukul 4 sore tanggal 26 Oktober 1945, tanpa ada yang mengamandu, dengan didahului pekikan takbir beratus-ratus santri tua muda, pemuda-pemuda dari kampung dipimpin Ahyad Khalil, kader Ansor yang aktif di Hizbullah, beramai-ramai menyerang pos pertahanan sekutu di Beteng Miring di sebelah utara gedung Sekolah Al-Irsyad. Ketika iring-iringan santri dan pemuda dari berbagai kampung sudah berada di lapangan Sekolah Al-Irsyad, pasukan sekutu melepaskan tembakan. Puluhan orang tumbang dengan tubuh bersimbah darah. Pekikan takbir mengumandang, saut menyaut. Beratus-ratus santri dan pemuda kampung itu terus menyerbu sambil mengacungkan bambu runcing, menyabetkan celurit, mengucamkan samurai, menusukkan keris, melempar tombak dan senapan hasil rampasan. Pagi tanggal 27 Oktober 1945, kota Surabaya gemetar diguncang kemarahan sebab di tengah beredarnya kabar gugurnya santri dan pemuda yang mengepung pos pertahanan sekutu, beredar pula bahwa sekutu diam-diam mendaratkan lebih banyak pasukan ke Surabaya. Sementara itu, warga kampung mulai memasang barikade-barikade di gerbang masuk kampungnya dengan kayu, dengan bambu, dengan drum.
meja, kursi, ban, gedek, dan lain-lain. Sekitar pukul 09.00 di atas langit Surabaya melayang-layang pesawat militer jenis Dakota dari Jakarta, menebarkan ribuan selebaran yang berisi perintah kepada penduduk Surabaya untuk menyerahkan segala persenjataan dan peralatan Jepang kepada sekutu. Perintah itu disertai ancaman bahwa apabila masih ada yang membawa senjata, maka akan langsung ditembak di tempat. Sekitar pukul 12.00 pecah pertempuran di rumah sakit Darmo yang dalam sekejap diikuti pertempuran di semua pos pertahanan Inggris. Tanggal 28 Oktober 1945, TKR sebagai aparat pertahanan dan keamanan negara yang harus tunduk dan patuh pada perintah pemerintah pusat ternyata terprovokasi melawan arek-arek Surabaya, sehingga tanpa sadar ikut bertempur, mengepung dan memburu tentara Inggris. Tanggal 29 Oktober 1945 sore hari, dalam usaha sosialisasi kejahatan senjata, Brigadir Jenderal AWS Malabi tewas di granat. Perang rakyat yang sungguh dahsyat, ganas, dan brutal. Dugaan sekutu bahwa kota Surabaya bakal jatuh dalam 3 hari meleset karena arek-arek Surabaya baru mundur di luar kota setelah bertempur 100 hari. Santri dan kiai bersama arek-arek Surabaya telah membunuh kurang lebih 2.000 tentara sekutu. Perang ini terjadi akibat seruan resolusi PBNU yang dikumenangkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Kiai Hasim adalah api sejarah, Kiai Wahab adalah api sejarah, Bung Tomo adalah api sejarah, santri dan kiai yang gugur 76 tahun silam adalah bara api sejarah. Kita simpan api sejarah dalam dada agar terus menyala, membakar, mendidihkan darah.